Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam yang mulia ini dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama bisa diberikan rahmat, bisa diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hadapkan senantiasa diridhai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah beliau, dan semoga kita semua bisa menjadi umat kebanggaan beliau yang memberikan syafaat dari jalan Tuhan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit. Saya hanya bercerita saja, bercerita pengalaman bagaimana mulai dari saya belajar Al-Quran sampai alhamdulillah Allah berikan anugerah beberapa suara yang indah. Allah berikan rezeki untuk mendapatkan juara di tingkat internasional. Itu semua berkah dari kedisiplinan kita untuk terus belajar Al-Quran. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Pondok Firdaus, khusus kepada ayahanda kami Kiai Haji Mustafa Kamal. Mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Pondok Firdaus senantiasa diberikan rahmat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti muncul generasi-generasi terbaik dari Pondok Pesantren Pondok Firdaus, ada yang menjadi Polri internasional, Qori'ah internasional, hafiz-hafizah, para ulama, para kiai yang insyaallah membanggakan dan menebar manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya saya akan membawakan beberapa ayat untuk tilawah Al-Quran, dan teman-teman boleh menyimaknya. Saya sedikit saja membacakan sisi Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua, dan oleh juga buat para santriwan-santriwati Pondok Pesantren Berjana. Tidak ada yang bisa saya beri, tidak ada yang bisa saya kasih kecuali hanya suara Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون.
Subhanallahi amma yushrikun. Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, bagus juga mic-nya. Cek, ya. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, saya berusaha membacakan surah Al-Isra karena sekarang kita masuk di bulan Rajab dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan keistimewaan dari bulan Rajab ini. Amin rabbal alamin. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Jadi teman-teman, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Syamsul Firdaus. Saya lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat. Ya, tanggal 11 April tahun 2000. Jadi teman-teman ada yang tahu Bima itu di mana? Ya, enggak. Ya, Nusa Tenggara Barat. Ya. Kalau teman-teman tahu Lombok, ya, ke timur lagi Bima. Ya, di Pulau Sumbawa. Bima itu di Pulau Sumbawa. Yang kalau ke timur lagi ada namanya Pulau Komodo, Labuan Bajo, ya, Sumba, Flores, Kupang. Timur lagi Timur Leste. Jadi bagian Nusa Tenggara. Di sana itu teman-teman banyak kuda, susu kuda liar. Teman-teman tahu itu susu kuda liar itu obat kuat teman-teman. Ya, buat kuat pernapasan, kuat segala-galanya. Ya. Jadi orang tua saya dulu itu teman-teman punya kuda, ya, punya kuda. Jadi kadang saya diajak lomba lari sama kuda, ya, disuruh sama orang tua, lari kamu sama kuda. Ya, akhirnya lomba lari sama kuda itu, ngos-ngosan saya. Ya. Dari situ saya belajar, ya, kenapa orang tua saya suruh lari, gitu, suruh banyak olahraga, ya. Karena kori-kori itu butuh napas yang panjang teman-teman. Ya, butuh napas yang panjang. Ya, itu menjadi satu penilaian, ya, khusus kalau di MTQ itu. Ya, kalau napas, kalau kori punya napas panjang, ya, ada nilai plus. Ya. Tapi sebelum itu teman-teman, saya akan menceritakan dulu bagaimana istilahnya ritual dari ibu saya. Ritual dari ibu saya. Ibu saya dulu itu sewaktu mengandung saya, ibu saya selalu mendengarkan bacaan tilawah Al-Quran, entah tilawah ataupun murattal dari qori mana saja, qori dari Mesir, qori dari Indonesia, seperti Kiai Haji Muhammad ZA itu banyak kasetnya tersebar di mana-mana. Akhirnya
orang tua saya kepengen gitu punya anak itu seorang qori seperti Haji Muammar ZA gitu, seperti itu. Nah, sambil mendengarkan bacaan tilawah Al-Quran, sambil berdoa, ya Allah, jadikan anak saya kelak nanti bisa menjadi qori juga ya Allah, bisa menjadi hafiz juga. Ya, alhamdulillah, setiap hari mendengarkan bacaan tilawah Al-Quran dan setiap kali mendengarkan sambil berdoa, gitu. Insya Allah, itulah. Itu kunci pertamanya, teman-teman. Itu ada doa dari seorang ibu. Ya, ketika saya dulu menginjak usia 5 atau 6 tahun, ya, saya alhamdulillah mempunyai kebiasaan yang agak berbeda dari teman-teman yang lain. Ya, kalau teman-teman saya yang lain dulu itu kalau pergi bermain itu nyanyi gitu, pergi bermain sambil nyanyi sambil main-main apa gitu. Tapi saya sambil menikmati permainan saya ngaji sambil ngaji. Ya, misalkan lagi main kelereng atau apa gitu sambil ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dulu saya itu sering mendengarkan bacaan surah Ar-Rahman gitu, sampai saya hafal. Kemana-mana itu baca surah Ar-Rahman aja. Ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Itu murotalnya. Pernah juga saya mendengarkan tilawah itu. Ada tilawahnya Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak, salah satu qori internasional dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau membawakan surah seperti ini, surah Al-Kahfi di 2 ayat terakhir. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla contohnya seperti itu. Karena memang salah satu usaha dari orang tua saya dulu itu, teman-teman, setiap kali saya tidur, setiap kali saya main, mulai dari bayi sampai menginjak masuk SD gitu, disetelkan ngaji-ngaji, ya, ditaruh radio ataupun HP dulu di samping saya, ya, diputar tilawah Al-Quran. Itu merupakan salah satu dari usaha dari orang tua saya. Sampai memang saya hafal gitu. Ternyata menghafal dari karena sering mendengar itu ternyata mudah. Nah gitu ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman semuanya, bagaimana kita harus menanamkan hobi ataupun kebiasaan untuk terus membaca Al-Quran dimanapun. Sampai mohon maaf dulu itu saya sampai ngaji di toilet, teman-teman. Ya, bayangkan aja lagi di toilet ngaji, sambil duduk ngaji. Ya, nggak bisa sebenarnya. Tapi memang begitulah. Saking asiknya untuk terus melantunkan ayat suci Al-Quran. Nah, akhirnya sampai orang tua saya tahu bahwa saya mempunyai bakat di bidang suara gitu. Suara saya alhamdulillah bagus gitu. Dan orang tua saya membawa saya ke guru ngaji ke pondok pesantren dulu, ada di TPQ. Ya, dibawa ke guru ngaji. Nah, guru ngaji saya, teman-teman, bukan qori nasional internasional, hanya qori kecamatan kabupaten, bukan qori internasional. Tapi alhamdulillah murid-muridnya Masya Allah luar biasa, banyak yang ke nasional, ya, sampai ke internasional. Alhamdulillah, itu berkah dari seorang guru. Yang diajarkan oleh guru saya pertama kali itu bukan tentang lagu-lagu gitu, bukan tentang bagaimana suara napas panjang gitu. Tapi yang pertama kali diajarkan oleh guru saya adalah bagaimana cara kita
membedakan makharijul huruf. Ya, karena memang banyak anak-anak zaman sekarang itu lebih duluan belajar lagu dulu. Ya, wah udah pandai variasi lagu, baru belajar makharijul hurufnya. Ya. Nah, dan ketika itu saya mulai belajar makharijul huruf. Ada huruf-huruf yang memang mirip gitu, kayak sa, sya, sad dan lain sebagainya itu. Nah, kita harus mampu membedakan huruf-huruf ya yang mirip itu. Ya, karena memang kalau kita baca Quran, salah satu huruf saja itu bisa membedakan makna. Gitu Ustaz ya. Ya, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang seharusnya bisa kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita mengubahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya gitu, bisa membedakan makna. Ya. Setelah belajar makharijul huruf, belajar ilmu tajwid, ya, ada namanya mad, idgham dan lain sebagainya, ya, belajar ilmu tajwid. Nah, setelah itu baru belajar lagu-lagu. Ya. Ada teman-teman kalau tahu lagu apa aja yang teman-teman tahu? Ya. 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 Lagu apa? Hijaz. Ya. Mulai dari lagu Bayati dulu. Ya, seperti namanya, Bayati. Ya. Bayati itu ibarat sebuah rumah, di dalamnya itu banyak kumpul lagu-lagu. Jadi kalau Qori di MTQ itu misalkan kalau tidak membawakan lagu Bayati, ya tidak sah, bukan tidak sah, tapi dikurangi nilainya. Gitu. Karena memang lagu Bayati lagu wajib. Gitu. Kalau versi murattalnya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu lagu Bayati. Ada lagi namanya lagu apa lagi? Lagu Soba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lagu Sabah. Ada lagi lagu Hijaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lagu Hijaz. Apa lagi lagu? Lagu Nahawan. Ya, kalau Nahawan itu sering dibawakan oleh Syekh Bishr Rashid Al-Afasi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Na 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 lagi ya.
kalau teman-teman udah bisa gitu, bisa mainkan variasi ya. Tapi jangan campur-campur dengan lagu-lagu dangdut, lagu sinden gitu. Kadang ada teman-teman saya yang Korea itu pakai lagu sinden. Misalkan Wallahul ladzi la gitu. Iya, jangan sampai kita lagu Al-Quran itu murni teman-teman. Asalnya dari Arab, dari Mesir, dari Persia sama gitu. Nah, kalau campur lagu dangdut, lagu sinden, wah udah kebablasan itu. Tapi memang pernah ada di Istana Negara, presiden itu undang kori yang pakai lagu sinden, lagu Jawa. Ya, nauzubillah ya. Ya, masya Allah, rusak Al-Quran. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ya. Lagu apa lagi teman-teman? Lagu Nahawan, lagu Biharka, lagu Sika, lagu Biharka. Pusing.